Apakah Anda sering merasakan nyeri-nyeri di bagian fisik seperti nyeri kepala, nyeri ulu hati, atau keluhan-keluhan fisik di mana setelah berkonsultasi ke berbagai dokter, semua dokter mengatakan bahwa fisik Anda baik-baik saja? Jika ya, mungkin saja Anda mengalami gangguan somatofobia. Halo, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Krisna Aji, di Anata Jiva. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gangguan somatofon. Gangguan somatofon. Apakah itu? Sebelum kita mulai, apakah Anda pernah atau sedang merasakan keluhan-keluhan fisik yang sering terjadi dan tidak kunjung hilang? Walaupun Anda sudah pergi ke berbagai dokter, tetapi semua dokter mengatakan bahwa fisik Anda dalam kondisi baik. Walaupun demikian, secara subjektif, keluhan fisik tersebut memang benar-benar nyata adanya. Mungkin saja Anda mengalami gangguan somatofon. Kami dari Anata Jiva akan sedikit menjelaskan mengenai gangguan somatofon. Langsung saja, menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa PPDGJ 3, gangguan somatofon klaster besarnya dijabarkan melalui beberapa paragraf berikut ini. Tidak perlu dihafal, tidak perlu merasa sukar untuk memahami ini, karena di slide-slide selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan somatofon dengan sederhana. Bayangkan ada seorang manusia. Seorang manusia ini mengalami keluhan fisik yang hadir terus-menerus. Karena keluhan fisik tersebut yang nyata dirasakan, orang ini pergi ke berbagai dokter untuk menyembuhkan keluhan fisik tersebut. Setelah berkunjung ke berbagai dokter, semua mengatakan bahwa keluhan fisiknya tidak memiliki dasar, karena kondisi fisik secara keseluruhan dalam batas normal, atau orang ini tidak mengalami penyakit fisik apapun di tubuhnya. Walaupun begitu, orang ini tetap merasa tidak nyaman karena keluhan fisik tersebut tetap hadir dan nyata, ada, dirasakan. Karena keluhan-keluhan fisik tersebut terus hadir, maka keluhan fisik tersebut menjadi bahan pikiran yang membebani diri manusia itu. Walaupun demikian, manusia ini terus mencari pertolongan, mencari penyembuhan. Tetapi tetap saja
tidak didapatkan kelainan penyakit dari semua dokter yang dia temui. Ia sudah berkunjung ke dokter A dan dikatakan normal, dokter B mengatakan normal juga, dokter C mengatakan hal yang sama, bahwa orang ini dalam kondisi sehat-sehat saja. Nah, sebenarnya masalahnya ada di mana sih? Ketika fisiknya semuanya sehat, tidak ada masalah, tetapi secara subjektif orang ini tetap merasakan ada masalah, walaupun kembali lagi fisiknya dalam kondisi yang normal. Ketika fisik dalam kondisi yang normal, tetapi tetap dirasakan adanya keluhan, tentu saja psikis atau mental lah yang menjadi kemungkinan terbesar penyebab dari keluhan-keluhan tersebut. Tapi masalah psikis itu sering disangkal dan tidak dipahami. Apa penyebabnya? Penyebabnya dapat kita gambarkan menggunakan analogi alam mental yang tidak diketahui. Mungkin sudah sering melihat gambar ini, dan saya pun mengambilnya dari internet. Tidak perlu saya jelaskan gambar apakah ini, karena mungkin sudah sering kita lihat dan kita dengar di internet. Yang jelas, bagian terluar yang terlihat merupakan conscious mind. Kemudian bagian dalam yang tidak terlihat merupakan unconscious mind. Conscious mind adalah alam sadar, unconscious mind adalah alam nirsadar. Kemudian di tengah-tengahnya sebagai pembatas ada preconscious mind, yang dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan alam prasadar. Bagian paling atas atau alam sadar, conscious mind, dari gambar ini hanyalah bagian terkecil yang terlihat, dan itu juga yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Gejala yang tampak, emosi-emosi yang keluar, yang muncul, itu adalah outlier atau hal yang sebenarnya bagian paling kecil dari keseluruhan alam pikir manusia. Sedangkan yang paling besar adalah di alam nirsadar atau unconscious mind, walaupun tidak terlihat, karena alam nirsadar ini mempengaruhi banyak sekali perilaku-perilaku manusia terhadap stimulus-stimulus eksternal yang manusia hadapi. Dan masalahnya adalah di alam nirsadar itu sendiri. Ada masalah di alam nirsadar yang tidak diketahui, yang tidak dipahami, kemudian membentuk seperti gejala-gejala yang sering manusia alami. Kemudian apa terapinya? Tentu saja dalam pendekatan psikiatri ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah obat psikiatri yang berfungsi untuk menangani gejala-gejala yang tampak di luar.
perasaan sedih, cemas, tidak nyaman, kemudian keluhan-keluhan fisik dari gangguan somatoform itu sendiri, dan mungkin gangguan tidur, itu tujuan dari penggunaan obat psikiatri. Walaupun demikian, perlu juga diberikan terapi non-obat atau psikoterapi salah satunya, yang berfungsi untuk menangani akar masalah dari gejala-gejala yang timbul di luar. Salah satu jenis psikoterapi yang dapat digunakan akan dijelaskan di video terpisah. Saya paling sering menggunakan jenis psikoterapi psikodinamik untuk merekonstruksi ulang alam nirsadar sehingga gejala-gejala yang tampak di luar dapat terselesaikan, dapat membaik. Dan itu akan dijelaskan di video terpisah. Oleh karena itu, like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar dapat update dengan video-video terbaru dari kami. Salah satunya tentang psikoterapi rekonstruktif yang berhubungan juga dengan video kali ini. Kami dari Anata Jiva. Terima kasih banyak. YouTube kami Anata Jiva.